Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Talia Petikawa, biasa dipanggil Lia, dengan NIM 1934-1013. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait mind mapping AMDAL yang saya buat. Pertama, kita masuk ke pengertian AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting bagi suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Fungsi AMDAL sendiri yang pertama memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan yang berlangsung. Ketiga, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dan rencana usaha atau kegiatan. Manfaat AMDAL yang pertama menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan. Yang kedua, mengirit sumber daya alam. Dan yang ketiga, mengetahui lebih awal dampak positif dan negatif suatu proyek. Adapun dua jenis AMDAL, yang pertama AMDAL tunggal, yaitu AMDAL yang dinaungi oleh satu instansi. Yang kedua, AMDAL multisektoral, yaitu AMDAL yang dinaungi oleh lintas sektor. Kegunaan AMDAL ada tiga. Yang pertama, kegunaan AMDAL bagi masyarakat, yaitu mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan yang akan terjadi, serta mengetahui manfaat dan kerugian akibat suatu proyek. Yang kedua, ada AMDAL bagi pemerintah, yaitu sebagai alat pengambilan keputusan kelayakan lingkungan dari suatu rencana kegiatan dan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Ketiga, kegunaan AMDAL bagi pemrakarsa, yaitu untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa mendatang dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. AMDAL mempunyai dampak negatif, yaitu menaikkan harga barang-barang di wilayah, menciptakan ketergantungan terhadap kegiatan pariwisata, menciptakan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dampak positif AMDAL yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan produk ekonomi di wilayah, berkurangnya tingkat kemiskinan. AMDAL juga mempunyai dampak ekonomi langsung, yang merupakan manfaat kegiatan pariwisata yang dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung. Contohnya seperti maskapai penerbangan, berlibur ke berbagai tempat wisata, restoran, dan menginap di hotel. Dampak ekonomi tidak langsung dari AMDAL adalah dampak yang timbul karena kegiatan yang dilakukan oleh industri di sektor pariwisata. Contohnya menyediakan akomodasi seperti transportasi, bus, hotel, makanan, minuman, spa, game, hiburan, permainan, atau rekreasi yang tersedia. Unsur 17 SDGs dalam AMDAL. Yang pertama, AMDAL sosial, tanpa kemiskinan, artinya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun sehingga kehidupan menjadi sejahtera. Tanpa kelaparan, artinya menghilangkan kelaparan. 17 SDGs AMDAL budaya, ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, artinya sikap pemahaman dan toleransi antara suku, ras, agama, dan budaya yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat setempat. 17 SDGs AMDAL lingkungan, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Artinya air bersih, terumbu karang dengan kehidupan laut yaitu ikan dan penyu, dan mengelola hutan secara lestari serta melindungi kota. 17 SDGs dalam AMDAL ekonomi, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Artinya membuka peluang kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak, terutama untuk pemuda dan wanita. 17 SDGs diantaranya: pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesejahteraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan kementerian untuk mencapai tujuan. Teori Maslow ada 5. Pertama, fisiologis, contohnya seperti makanan, minuman, rumah, dan oksigen. Kedua, aman dan nyaman.
keamanan fisik dan nasional, seperti melapor polisi ketika ada tindakan kriminalitas. Ketiga, cinta dan rasa memiliki, contohnya kasih sayang dari keluarga, pacar, suami, dan anak. Keempat, harga diri, contohnya pencapaian status, reputasi, dan tanggung jawab. Kelima, akulturasi diri, bertanggung jawab, contohnya pengembangan diri dan bekerja keras, tidak takut dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kelompok maupun individu. Teori Butler ada 6. Pertama, tahap eksplorasi, tahap keterlibatan, tahap pengembangan, tahap konsolidasi, tahap stagnan, dan yang terakhir, tahap peremajaan dan penurunan. Destinasi pariwisata setidaknya dapat melakukan riset pasar yang sangat mendasar untuk melihat perilaku pengunjung. Sebelum berkunjung, yang dilihat ada sumber inspirasi seperti pengalaman pribadi, sumber informasi dari keluarga dan teman, faktor-faktor pertimbangan dan evaluasi keunikan daya tarik fasilitas, harapan terhadap pengalaman pada saat memesan tiket, tempat wisata, dan akomodasi. Hal-hal yang dipesan adalah makanan dan minuman. Pada saat berkunjung, yang pertama, transportasi yang sedang digunakan, mobil, motor, pesawat terbang, kapal laut, jet, dan lain-lain. Informasi tambahan yang dicari, daya tarik wisata terdekat yang hits. Daya tarik yang dikunjungi yaitu alam, budaya, dan buatan manusia. Aktivitas fisik yang dilakukan seperti berjemur, swafoto. Aktivitas main yang dilakukan, update status di media sosial. Lama kunjungan kurang dari 24 jam, 2 hari, dan 3 minggu. Menghitung alokasi jumlah pengeluaran selama berwisata, perasaan di lokasi, kecewa, dan senang. Setelah berkunjung, terdapat 2 perasaan yang berlawanan yang dirasakan, yaitu puas berarti senang, tidak puas berarti kecewa. Hal-hal yang diingat, keindahan daya tarik, murah mahalnya, fasilitas yang ada. Hal yang dibagikan sekaligus di-share yaitu merekomendasikan tempat, foto dan video melalui blog pribadi dan sosmed. Inspirasi setelah kunjungan yaitu keinginan dan harapan, seperti mau pergi ke sini atau pergi ke tempat wisata yang lain yang belum pernah dikunjungi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.